manusia tidak dapat melihat malaikat itu, Pak. Berarti soal berikutnya ya. Sekarang masuk apakah tugas malaikat? Siap. Memang nggak ada suara, belum. Katanya error. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha, thumma khususan ala hadhihi an-niyyah kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang bagusnya lampu warna apa ya? Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Dhaiful malaikah. Itu soalnya, kita masuk apa saja tugas para malaikat. Kemudian beliau menjawab, innal malaikati rusulun bainal maula subhanahu wa ta'ala. Di antara tugas yang diberikan Allah kepada malaikat, yakni malaikat sebagai mediator atau perantara
antara Allah dengan para nabi dan rasulnya. Seperti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya. Malaikat Jibril ini banyak tugasnya. Nah, kalau di sini apa saja tugas malaikat Jibril kita lihat. Kajabrail, ya, seperti malaikat Jibril alaihissalam. Kita lihat tugas beliau, wa minhum hafazatun 'alal ibad. Di antara tugas malaikat Jibril menjaga manusia. Nah, jadi ada beliau ini menjaga manusia. Nah, itulah kerennya tugas malaikat Jibril ini. Kemudian tugas beliau yakni wa minhum may yaktubu a'mal al-ibad min khairi aw syarr. Mencatat semua amal perbuatan, ya, khair aw syarr, baik amalan yang baik maupun amalan yang buruk atau jelek. Jadi malaikat Jibril juga punya tugas itu. Nah, ya. Di sini di dalam kitab ini disebutkan. Kemudian wa minhum wakaluna bil jannah wa na'imiha. Menjaga surga dan nikmatnya. Wa minhum wakaluna bin nar wa adabiha. Menjaga neraka beserta azabnya. Wa minhum hamalatul arsh, memikul arsh. Wa minhum qa'imuna bimasalihil ibad wa manafi'ihim ila ghairi dhalik mimma umru bihi. Mengurus kemaslahatan dan kemanfaatan manusia dan lain-lain sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu tugas malaikat, tak terlalu inilah. Sebenarnya harus dibahas lebih supaya kita paham makna ihsan. Islam, iman, ihsan. Nah, ini di bab malaikat ini, orang yang mendalami tentang bab malaikat itu cenderung bisa mencapai cepat derajat ihsan. Derajat di mana seolah-olah dia senantiasa selalu dilihat Allah, dan seolah-olah dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sampai kepada derajat ihsan. Kemudian kita lanjut ke bab ketiga, al-mabahasus salis, pembahasan yang ketiga, fil iman kutubihi subhanahu wa ta'ala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal kaifal i'tiqadu bi kutubillahi ta'ala, bagaimana cara meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab, a'taqid anna Allah ta'ala kutuban anzalaha ala abya'ihi wa bayyana fiha amrahu wa nahyahu wa wa'adahu wa 'idahu. Caranya dengan meyakini bahwa Allah ta'ala mempunyai kitab yang diturunkan kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Apa saja isi kitabnya? Di antaranya menjelaskan perintah, wa nahyahu, larangan, wa wa'dahu wa wa'idahu, janji dan ancamannya. Isinya apa? Ada 4. Perintah, ya, amrahu, perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahyahu, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wa'dahu, janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wa'idahu, dan ancaman-ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya kalamullah ta'ala haqiqatan badat minhu bala kayfiyatin qawlan. Kitab Allah adalah kalam Allah yang hak, yang benar, yang hakiki, yang tidak berbentuk apapun. Yang tidak berbentuk apapun. Ini aslinya kitab itu begitu dulu. Sekarang dimushafkan dalam bentuk mushaf. Kalau dulu tak ada, ya, kepala langsung. Orang-orang terdahulu itu terkenal dengan hafalannya yang kuat. Kita berlangsung
berlangsungnya zaman, ya, semakin naik zamannya, akhirnya di masa-masa mulailah di masa-masa Umar, di masa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar juga udah mulai orang nulis ayat, nulis Quran. Di zaman Nabi, kenapa sahabat dilarang menulis ayat Al-Quran? Satu hikmahnya, karena dikhawatirkan bercampur dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nggak boleh Al-Quran ditulis ketika Nabi masih hidup. Dikhawatirkan bercampur dengan wahyu Allah, ya, itu hikmahnya. Wa anzalaha wahyan, Allah menurunkan kitab sebagai wahyu. Nah, wahyu ini banyak maknanya lah. Wahyu kan wahyu, ada nggak nama wahyu sini? Ya, bisa menjadi petunjuk, ya, jalan, arah. Nah, itu makna wahyu, banyak lah, kita pasti tahu lah. Min tilkal kutub, di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, At-Taurah wal Injil wal Zabur wal Quran. Nah, itu kitab-kitabnya, ya. Kita masuk yang pertama, bagaimana keyakinanmu, kaifa i'tiqaduk bit Taurah, bagaimana keyakinanmu terhadap Taurat. Ya, a'taqidu anna Taurata kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala, kami beryakinan bahwa Taurat merupakan kitab, salah satu dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Anzalahu ala kalimatin. Anzalahu ala kalimihi Musa alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Musa Al-Kalim. Al-Kalim ini gelar Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa digelarin Al-Kalim atau Al-Kalam, ya? Karena Nabi Musa bisa langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga digelari apa? Kalimullah. Ini gelarnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bisa langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan nabi satu-satunya yang bisa bicara langsung kepada Allah. Ya, tapi ini keistimewaan Nabi Musa. Nabi Muhammad juga bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di Sidratul Muntaha. Wadzalika labayanil ahkam syar'iyyah. Taurat menjelaskan hukum-hukum syar'iyyah, syariat, wal aqaid as-sayhah al-mardiyah wa tabshir bi zuhuri nabiyyin min Bani Ismail. Kemudian Taurat menjelaskan akidah-akidah yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kabar gembira akan adanya nabi dari keturunan Ismail, ya, Bani Ismail, wa huwa nabiyuna alaihi salatu wassalam, wal isyaratu ila annahu ya'ti bi syar'in hadidin yahdi ila dar salam. Siapa dia? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan isyarah bahwa beliau membawa syariat yang baru yang menunjukkan jalan menuju surga. Bukan agama baru, syariat yang baru. Zaman Nabi Ibrahim, apa syariatnya? Mengesahkan Tuhan. Ya, itu sama, itu bahasannya akidah. Semua kitab-kitab Allah, satu yang paling hak di antara semuanya. Apa dia? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor satunya semuanya. Adapun di zaman-zamannya mereka tetap menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Itu mereka tak mengikuti ajaran Nabi di masanya. Ya, untung kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga dulu di zaman Nabi Muhammad juga banyak yang Yahudi kan, misalnya begitu, yang Nasrani, ya, yang Majusi barangkali, yang dan sejenisnya lah, masih banyak.
begitulah gambaran-gambaran nabi-nabi terdahulu. Kaifal i'tiqadul ulama al-a'lam fi haqqit Taurah al-mawjudatil an fi aidi ahli kitab. Bagaimana keyakinan para ulama terhadap kitab Taurat yang sekarang dipegang oleh kafir ahli kitab. Paham? Ini perhatikan. Coba tes warga dulu. Angkat tangan kalau masih hidup. Angkat tangan kalau masih hidup. Berapa orang? 10, 11, 12. 12. Berapa peserta yang masuk? Berapa orang semuanya nih, Bukti? 12 kan? Oh, berarti ya hidup semua ya. Kemarin ana ngisi di majelis lain. Jumlah membernya itu 150 orang. Semuanya hadir dan semuanya nyata. Wah, ngeri kali memang. Dipilih ternyata yang masuk ke majelis mereka yang serius. Awal mau masuk ditanya, serius nggak belajar, serius nggak akan mencatat. Ya, walaupun isi grup WA-nya itu cuma 150 orang, ditetapkan segitu. Dan kalau udah nampak malas, ganti yang baru, ganti yang lain. Nah, itu luar biasa, ya. Sedikit, tapi konsisten. Orang-orangnya itu aja, tapi konsisten, mantap. Semoga kita walaupun cuma 12 orang ya nggak masalah. Penting kayak ginilah, hidup semuanya, nggak ada yang mati. I'tiqadul ulama ila alam anna at-Taurah al-mawjudat al-an qad lahiqaha at-tahrif. Keyakinan para ulama bahwa kitab Taurat tersebut telah mengalami perubahan. Ini keyakinan ulama di zamannya Syekh ini Thahir bin Salih Al-Jazairi. Bayangkan di zaman beliau aja para ulamanya sudah berkeyakinan demikian, apalagi zaman sekarang. Pasti sudah banyak perubahan, ya kan? Nah, zaman beliau aja banyak perubahan, apalagi sekarang. Nah, maka kita nih mereka yang mengakui Taurat itu dah jauh dari kesesatan. Wa mimma yadullu ala dhalik annahu laysa fiha dzikrul jannah wan nar wa halil ba'ts wal hasyr wal jaza'. Dengan beberapa bukti diantaranya isi kitab tersebut tidak menyebutkan adanya surga, tidak menyebutkan adanya neraka, dan tidak menyebutkan adanya bangkit dari kubur. Kemudian tidak menyebutkan ada kebangkitan di yaumil mahsyar dan pembalasan amal. Ma'a anna dhalik ahammu ma yadhkaru fil kutub al-ilahiyah wa mimma yadullu aidan ala kauniha muharrafatan dhikru wafati Musa alaihissalam fiha fil babil akhir minha wal halu annahu huwal ladzi anzalat alaihi. Padahal semua itu merupakan hal yang sangat penting untuk disebutkan dalam kitab Allah atau kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit. Termasuk buktinya lagi adalah adanya penjelasan tentang wafatnya Nabi Musa alaihissalam yang ditaruh pada bab akhir. Padahal kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Musa sendiri. Nah, bayangkan, ya, nggak mungkin isi kitab menceritakan wafat Nabi yang diturunkan kepada dia. Nabi Musa kan diturunkan kitab Taurat. Nah, sedangkan ini apa? Kitabnya di bab akhir menjelaskan wafatnya Nabi Musa. Nah, wafatnya Nabi Musa. Di Al-Quran juga demikian. Ada di titik terakhir Nabi wafat. Tapi bukan menceritakan tentang wafatnya Nabi, menceritakan tentang wafatnya Nabi ya para sahabat.
Kalau di Quran detik-detik wafatnya Nabi. Dan setelah wafatnya Nabi. Kalau ini detail nanti kalau ada buka Taurat nanti download di Play Store Taurat versi sekarang. Anak pernah download baca malah. Injil pun anak pernah baca, Bible. Anak download di Play Store. Banyak yang kosong isi ayatnya. Belum diperbaharui oleh pusat mereka, ya. Kalau di Al-Quran di Al-Imran ayat 144 itu detik-detik Nabi wafat, seputar Umar bin Khattab yang tidak meyakini bahwa Nabi SAW wafat. Siapa yang mengatakan Nabi telah meninggal, kupenggal kepalanya, kata Umar SAW. Akhirnya Abu Bakar membacakan suatu ayat, suatu kalam, dan akhirnya kalam Abu Bakar dijadikan wahyu Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sungguh bahwa Nabi Muhammad itu hanyalah seorang nabi, ya, seorang rasul. Dan apabila engkau berbalik ke belakang, maka engkau murtad, ya, dan engkau tidak akan mendapatkan apa yang telah disampaikan Nabi selama seumur hidupnya. Wa sayajzillahu syakirin. Maka wa sayajzillahu syakirin. Maka tetap bersyukur terhadap apa yang telah terjadi, ya. Itu enggak detail tentang Nabi wafatnya. Yang mendetailkan ya di dalam sirah nabawiyah misalnya, bukan Quran yang menjelaskan, bukan kitab Allah yang menjelaskan tentang wafatnya Nabi. Di Taurat dijelaskan tentang wafatnya Nabi Musa. Ini sudah mengalami perubahan. Kita bahas sampai habis. Kaifa i'tiqaduk fi Zabur? Bagaimana keyakinanmu terhadap Zabur? A'taqadu anna Zabura kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala anzalahu ala sayyidina Daud alaihissalam. Kami berkeyakinan bahwa kitab Zabur alaihi salatu wassalam salah satu dari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Apa saja isinya? Wa huwa ibaratun an ad'iyatin wa azkari wa mau'izah wa ikamin. Isinya tentang mengandung doa-doa, zikir-zikir, mau'izah dan hikmah. Walaysa fihi ahkamun syar'iyyatun li'anna Daud alaihissalam kana ma'muran ittiba'i syar'iyyah al-musawiyah. Dalam kitab ini tidak dijelaskan hukum-hukum syariat karena Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Lanjut, kaifal i'tiqaduka fil Injil? Bagaimana keyakinanmu terhadap kitab Injil? A'taqidu anna al-Injil kitabun minal kutubillahi subhanahu wa ta'ala, sama seperti yang di atas, ya. Anzalahu 'alal masih Isa alaihi salam, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa dzalika la bayanil haqa'iq wa da'watil khalqi li tauhidil khaliq wa naskhi ba'di ahkamit Taurah al-far'iyyah ala hasabil i'tiqad al-i'tidai wa tabshiri bi zuhurin khatimil anbiya. Ya. Jadi isinya tentang Nabi Isa untuk menjelaskan hakikat-hakikat, mengajak manusia mengesahkan Allah. Ini semua kitab isinya itu. Serta menghapus sebagian hukum-hukum Taurat karena menyesuaikan tuntutan zaman. Dulu di Taurat itu, di zamannya Nabi Musa, supaya dosa-dosa kaumnya diampuni Allah, ada satu syariatnya apa? Terjun dari atas bukit sampai ke bawah, maka dosa-dosanya telah diampuni, baik itu dia meninggal maupun masih hidup, mau cacat. Nah, ini
syariatnya di zaman Nabi Musa. Kalau pengen dosa-dosa diampuni, terjun dari atas apa? Atas bukit. Akhirnya itu dihapuskan, ya. Semakin naik zaman ke zaman Nabi Muhammad, istighfar, sholat sunnah taubat, perbanyak amalan. Nah, itu menghapuskan dosa-dosa. Nah, coba Nabi Muhammad buat juga, ya. Allah perintahkan syariat yang sama dengan Nabi Musa. Cuman lah kita sekarang nih, mau buat dosa terjun dulu dari atas gedung, mati. Alhamdulillah kita tak begitu, ya. Dan memberi kabar gembira akan munculnya khatamil anbiya, nabi akhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifal i'tiqad al-ulama al-a'lami fil Injil al-muttadawalil an. Bagaimana keyakinan para ulama sekarang, ya, di zamannya Syekh Thohir terhadap kitab Injil yang beredar sekarang. Kemudian jawabannya i'tiqadul ulama al-a'lam anna al-Injil al-mutadawwal al-an lahu arba'u nasakhil al-lafaha arba'atun ba'duhum lam yaral masiha alaihi salam aslan. Para ulama berkeyakinan bahwa kitab Injil yang berlaku sekarang, ya, terbagi menjadi 4 macam yang dikarang oleh 4 orang berbeda. Dan sebagian mereka ada yang tidak menjumpai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ini nama-namanya. Injil Matta, ya. Wahum Matta wa Marqos wa Lukon wa Yuhana. Nah, ada nama-namanya Injil Matta, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, ini nama-namanya, wa Yuhana, Yohanes. Wa injilu kulli min haula'i munaqidun lil akhar. Masing-masing Injil tersebut memiliki kandungan yang isinya saling bertentangan. Maka pun di antara mereka sama seperti kita, banyak mazhab. Mereka juga ada mazhabnya, tapi nggak tahu apa namanya, entah mazhab entah apa. Ya, maka ada Protestan, kan, ada yang biasa. Fi katsirin minal matalib. Dan sebenarnya mereka juga banyak kitab-kitab. Wa qad kana lin nasara an jilu katsiratun ghairu hadhihi al-arba'ah. Banyak kitab-kitab selain 4 yang di atas tadi. Akan tetapi, ya, sini disebutkan lakin ba'da raf'in sayyidina Isa alaihissalam ila as-sama' bi aktsara min mi'atai sanah awallu 'alal ilghaiha ma'ada hadhihi al-arba'ah takhallusan min kasratin at-tanaqudi wa tamallusan min wafiratin min wafratis tadaddi wal ta'arudi. Akan tetapi selang 100 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit, mereka bersepakat untuk mengabaikan selain keempat kitab tersebut. Nah, ini pendapat ulama, ya, dengan tujuan untuk mengurangi sekaligus menghindari banyaknya perbedaan di antara isi kandungan yang ada. Jadi memang udah nggak bisa lagi. Nah, kalau kamu penasaran, download aja. Nah, tapi jangan habis ini kamu baca detail, kamu pahami lebih, sehingga nanti dapat celah. Ya, Yesus Tuhannya, gitu ya. Soalnya ada cerita di sini. Seorang hafizah hafal 30 juz, sakit. Sakitnya ini karena cinta, ya, dia pacaran sama non Islam. Pas dibawa ke rumah sakit, yang diucapinnya apa? Yesus, 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 kan. Ya. Karena ini hafizah 30 juz.
tapi pacaran ya sama orang non Islam. Nah, nggak tahu dia apain, dia nggak tahu sampai bisa bangun-bangunnya ngomong hal tersebut. Nah, itu real terjadi di sini. Maka kita harus berhati-hati ya, jangan sampai salah pilih. Ternyata mereka pun ada dukun mungkin sampai bisa ngucapin seperti itu ya. Kaifa i'tiqaduka fil Qur'an, bagaimana keyakinanmu terhadap Al-Qur'an? A'taqida anna Al-Qur'an anna asyrafu kitab anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala asyraf abya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirul kutub al-ilahiyah nuzulan. Kami berkeyakinan bahwa Quran adalah kitab yang paling mulia, asyraf, yang diturunkan Allah kepada Nabi termulia, Nabi Muhammad. Al-Quran yakni kitab samawi yang paling akhir diturunkan dan menghapus isi kandungan-kandungan kitab sebelumnya. Isinya hukum Al-Quran berlaku sampai hari kiamah. Wa hukmuhu baqi ila yaumil qiyamah. La yumkin anna yalhaqahu taghyirun wala tabdilun wa huwa a'zamu ayati ala nubuwwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi kaunihi a'zamal mu'jizat. Eksistensi hukum Quran berlaku sampai hari kiamat, dalam artian tidak ada mengalami perubahan dan pergantian, dan Allah janjikan hal itu. Allah menjaga Al-Quran. Ada jaminan Allah, janji Allah terhadap penjagaan Al-Quran, sehingga orang tak bisa manipulasi. Beberapa kali beberapa golongan kaum yang ingin menyesatkan umat Islam mengotak-atik Quran, mengubah-ubah, tapi Al-Quran tak akan bisa diubah-ubah. Berapa banyak, berapa ribu orang, berapa juta orang yang hafal Quran, tak akan mungkin Quran bisa diubah. Al-Quran bukti teragungnya Allah atas kenabiannya Nabi Muhammad SAW, karena diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat yang paling mulia. Nah, ini kita tak payah bahas, kita tak perlu bahas tentang Al-Quran. Ini bab materi sederhana dasar sebenarnya, materi dasar. Ini kitab juga kitab dasar untuk kita pelajari, yang ini bagus, pondasi yang bagus untuk kita belajar dari bawah, ya kan. Ini hari ini langsung tembak main atas kita ya, susah. Nah, jadi kita belajar dari bawah, walaupun enjoy, santai, materinya diulang-ulang ya, dari dulu kita bisa, tapi kita usahakanlah tadarruj, berurutan belajarnya. Nanti kita masuk pada bab iman kepada Nabi dan Rasul ya. Pembahasan yang keempat insyaallah, iman kepada Nabi dan Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ingin ditanyakan silahkan. Maaf sebelumnya Ustaz, izin bertanya. Siapa nih penanya nih? Ana Ustaz Yosi. Tadi kan tugas-tugas malaikat itu apa saja Ustaz yang anak ketinggalannya dan memikul arsi, terus beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya itu apa Ustaz? Tugas-tugas para malaikat. Ya. Tanya. Ya, ini dia. Jibril alaihissalam, wa minhum hafadzatun 'alal ibadah, menjaga manusia, may yaktubu a'mal ibad min khairi aw syarr, mencatat semua amal perbuatan baik dan jeleknya manusia. Wa minhum muwakkaluna bil jannah wa na'imiha, menjaga surga dan nikmat-nikmatnya. Wa minhum muwakkaluna bin nar wa adzabiha, menjaga neraka beserta adab-adabnya.
Wa minhum hamalatul arsh, memikul arsh. Kalau bahasa sederhananya hamalah itu membawa ya, tapi bahasa membawa arsh nggak cocok. Memikul arsh. Wa minhum qa'imuna bimasalihil ibad wa manafi'ihim ila ghairi dzalik mimma umiru bihi, mengurusi kemaslahatan dan kemanfaatan manusia dan lain-lain sebagainya sesuai yang diperintahkan Allah. Itu aja. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin bertanya. Assalamualaikum. Siapa namanya? Ini yang kitab Injil tadi itu kan terbagi menjadi 4 macam, Pak. Yang Markus, Lukas, Yohanes, terus apalagi satu lagi, Pak? Saya ketinggalan, Pak. Mata. Syukron, Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Siapa nih? Enggak jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ucapin salam aja dia, habis itu ngilang. Ya, sambil nunggu anak dulu lah. Tadi kan disebutkan kitab Zabur, kan? Injil maksudnya. Injil. Kalau di kitab itu 4 penghimpun itu adalah Matius. Itu salah apa, Pak? Apa 4 itu apa? Ini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohana. Matius apa tadi, Pak? Bentar ya, nanti tengok dulu. Mata. Ya, Mata tuh Matius juga lah termasuk tuh. Nama mana dia? Mata, Markus. Ya, itu. Nama lain tadi apa, Markus, Pak? Enggak ada. Mata itu Matius gitu. Markusnya apa, Pak? Ya udah, Markus. Yang Matiusnya Mata. Iya, Matius, Mata, Markus. Apa yang dipakai? Ya, Markus pakai short ya, kan Markus Iban. Oh, pakai short. Markus. Dan Yohana. Itu Yohana. Mantap kali. Jadi jangan sembarang ngasih nama anak ya. Nanti ngasih nama Yohana. Nah, itulah. Anak barusan mau ngomong gini, anak jangan dikasih nama Yohana. Bang, jangan. Kalau mau kasih nama Hanan, Hana bisa lah, Hana. Kata bapak suruh semangat hatam. Semangat khatam. Ya, ini dikit lagi lah khatam. Berapa bab lagi nih? 2, 3 lagi lah. Banyak, Pak. Ya, 3 bab lagi. Enggak, berapa lagi nih? Nggak usah ditengok lah babnya supaya nanti tiba-tiba ada khatam kan bagus. Habis? Nanya lagi, Ustadz. Ya, boleh.
Gini Ustaz, Taurat kan menjelaskan, pertama Taurat menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Yang keduanya apa Ustaz? Taurat menjelaskan tentang Taurat. tinggalan. Bentar ya. Apa bukit? Wal aqaidis sahihah al-mardiyah wa tabshiri bizuhuri nabiyyin min Bani Ismail. Ya, menjelaskan tentang syariat, akidah yang benar, dan diridhai Allah, kemudian memberikan kabar gembira akan adanya nabi dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Halo Pak, ya, saya bilang Pak, jelas enggak suara dah? jelas. Pak, emang ada Pak sahabat Nabi yang dibakar tapi tidak terbakar, seperti Nabi Ibrahim? Enggak, Ana belum pernah baca dan Ana belum pernah dengar kalau ada sahabat yang dibakar seperti Nabi Ibrahim ya. Kalaupun ada ya nggak tahu. Ya kalaupun ada silahkan aja, mana tahu yang dapat itu dapat dalil referensi yang jelas. Tapi adapun mukjizat Nabi terdahulu ya, itu para sahabat juga dapat, kebanyakan mereka dapat. Seperti halnya Khalid bin Walid misalnya ya, minum racun. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, banyak yang nabi-nabi terdahulu dapat dan para sahabat juga dapat. Nah, para sahabat juga dapat. Khalid bin Walid tidak mati, diracun kan, minum racun bahkan beliau tidak mati. Wah, hidup alarmnya. Nah, adapun yang dibakar Anda tak tahu. Nah, kalau Bu Lica dapat, pastikan referensinya betul atau enggak. Ya, itu aja. Di komentar ada, Pak. Apa Bu? Di komentar. Assalamualaikum Ustadz. Kenapa dahulu para sahabat Nabi menulis Al-Quran di keping-keping tulang, pelepah, kurma, batu, dan lain-lain? Karena kan gak ada buku. Pastinya kan abad ke abad luntur Ustadz tulisan itu. Atau masih tetap Ustadz gak luntur-luntur? Secara kan gak ada pensil, gak ada buku. Emang bisa bertahan sampai abad ke abad Ustadz, sehingga sampai kepada masa mushaf itu ada. Buka buku di antaranya ya, Surah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Maktum, karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Bukunya sudah bestseller ya, juara 1 internasional lomba Sirah Nabawi. Ada perjalanan percetakan mushaf dari zaman ke zaman. Di zaman Nabi dilarang untuk menulis Quran ya, dilarang untuk menulis Quran. Maka kita lihat di Quran, kirtos itu di surah Al-An'am, di awal surah Al-An'am, di ayat-ayat bawah, posisi agak ke bawah, sudah
sudah ada kirtos itu di zaman Nabi, tapi yang punya di zaman itu Romawi, ya, orang-orang Persia, orang-orang Romawi itu yang punya kirtos. Jadi sahabat-sahabat kalau ada yang hijrah ke Romawi itu selalu dipesan untuk membawa kirtos. Jadi kertas ini memang peradaban terlama, dari dulu-dulu sudah ada kertas dan tidak akan mati rasanya kertas ini sampai sepanjang zaman, sepanjang masa. Itu yang pertama. Kemudian di zaman Nabi ada yang nulis di pelepah kurma, ya, di batu-batu, di tulang-tulang, supaya di antara sahabat nggak semuanya ingat. Maka di zaman itu orang yang menulis Quran disebut jahil atau orang-orang bodoh, orang-orang yang lemah akalnya. Nah, orang-orang mencatat di zaman Nabi dikategorikan orang yang lemah akalnya. Nah, tapi memang di antara sahabat kan nggak semuanya cepat ingatan, ya, nggak cepat menangkap, sehingga mereka mencatat di pelepah kurma, di di bebatuan dan di tulang-tulang dan selain sebagainya. Akhirnya ketika Nabi wafat, ada perintah tidak boleh nulis kan di kertas karena dikhawatirkan bercampur dengan kalam Nabi, dengan sabda Nabi, sehingga Al-Quran bercampur. Nah, itu hikmah kenapa Quran nggak boleh ditulis di zaman Nabi SAW, langsung dihafal. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar yang naik menjadi khalifah yang menggantikan Nabi SAW. Satu kali Abu Bakar memerintahkan 70 orang awalnya. 70 orang untuk hijrah ke satu tempat, satu daerah. Kemudian 70 orang ini semuanya ahli Quran, ahli Quran. Semuanya orang-orang yang hafal Quran. Ya, sehingga mereka ketika di perjalanan wafat. Akhirnya di situ Umar, ya, wafatnya kena perang, dibunuh mereka semua. Akhirnya Umar mengambil inisiatif. Nah, ini ceritanya mantap. Akhirnya Umar mengambil inisiatif mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, kita sudah di fase di mana kita di masa-masa susah, sulit, kata Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pasukan-pasukan kita yang hafal Quran telah banyak wafat. Ya, sudah banyak wafat. Ini masih panjang ceritanya. Termasuk perhatikan, termasuk sahabat Nabi, andalan Nabi, pakar Quran di zaman Nabi, Zaid bin Thabit juga wafat di peperangan tersebut. Zaid bin Thabit wafat. Ini sahabat Nabi yang paling Nabi senangi hafalannya, wafat di kala itu. Umar ini dah risau sekali. Bagaimana kita tulis mulai sekarang Al-Quran ini, ya, yang ada di pelepah-pelepah kurma di sebagainya ini dalam bentuk kertas atau mushaf. Itu di zaman Abu Bakar itu dicetuskan oleh Sayyidina Umar. Maka ketajaman firasatnya Umar ini luar biasa. Kata Nabi SAW ketika Nabi hidup, ittaqu firasatal mu'min fa innaha yanzuru bi nurillah. Takutlah dengan firasat orang mukmin karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Itu hadis ditujukan kepada Sayyidina Umar. Firasat Umar itu tinggi karena level mukminnya juga tinggi. Jadi firasat Umar itu cerdas, diberikan cahaya-cahaya Allah dalam pikiran-pikirannya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Ya Umar, tidakkah engkau takut melakukan perkara bid'ah? Ini dari dulu dah ada perseteruan juga di antara sahabat. Tidakkah engkau takut melakukan perkara bid'ah yang Nabi tak pernah suruh kita untuk menulis Quran dalam bentuk mushaf? Lalu sekian minggu mereka berdiskusi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dipanggil juga sahabat-sahabat senior, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, dipanggil semuanya, dipanggil. Akhirnya dengan ketajaman firasahnya Umar menang dalam diskusi tersebut. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar perintahkan kumpulkan para penghafal Quran yang masih hidup, mereka tulis dalam bentuk mushaf. Itu masih teracak-acak, belum tersusun Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Belum tersusun seperti itu. Akhirnya disempurnakan di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Zaman Umar masih lanjut, penulisan Quran masih lanjut karena
Kalau ini Quran nggak dimushafkan, maka nggak akan dapat, generasi setelah kita nggak akan dapat, kata Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, beliau bermimpi. Jadi silsilah penurunan Quran itu pakai urutan kan, dari Allah, Arash, Malaikat Jibril, ada namanya Baitul Ma'mur ya, itu tempat di mana Quran berkumpul, Baitul Ma'mur, kemudian turun ke langit-langit bumi, lalu sampailah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya di zaman Utsman bermimpi bahwa urutan Al-Quran di Arash itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan seterusnya, At-Taubah, Al-Anfal, dan seterusnya. Jadi mereka itu dalam mimpi. Nah, urutan yang sekarang kita jumpai ini, itu mimpinya Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan, yang sudah diurutkan di dalam mimpinya. Itu sama sudah dengan yang di Arash ya, di Baitul Ma'mur, di mana Al-Quran awalnya diturunkan. Jadi timbul pertanyaan orang-orang yang orientalis ataupun orang-orang liberal ya, kenapa yang diturunkan pertama Al-Alaq, yang masuk di awal Al-Fatihah? Itulah jawabannya ya. Al-Quran yang awalnya turun Al-Alaq 1-5 kok malah keterbelakangan, malah Al-Fatihah yang awal. Nah ini jawabannya ini, karena mereka nggak tahu awal kemunculan urutan Quran itu di mana. Nah inilah. Nah, jadi sempurnanya mushaf itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, urutannya sampailah sekarang. Maka dituduh di zaman Utsman bin Affan itu apa? Nah, ini fitnah yang besar di zaman Utsman bin Affan, sehingga dia dikudeta kan? Bahkan dibunuh karena Al-Quran sudah diotak-atik oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Sudah diotak-atik, itu kata-kata mereka. Nah, timbullah kaum Khawarij namanya. Orang-orang ya sekarang inilah banyak kaum Khawarij. Mereka bisa hafal Quran kan, tapi mereka tak beriman kepada Quran. Nah, banyak timbul yang seperti itu. Apalagi di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, banyak timbul selisih paham sampai memfitnah sahabat yang 3. Sehingga timbullah golongan Syiah yang membesar-besarkan Ali, bahkan menabikan Ali, memurtadkan semua sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan. Apa kata Syiah? Al-Quran ini sudah diotak-atik oleh 3 sahabat sebelum Ali, maka Nabi yang benar itu Nabi Ali, kata mereka. Jadi kita harus paham masalah ini tentang Quran ini ya, dan itulah ceritanya begitu, dan insyaallah terjawablah. Barakallah. Sudah habis? Kalau sudah habis kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.